Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini.
Tidak usah kami cemas Tuhan, sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami dan hanya Engkau yang disukakan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk bersukacita di dalam-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita sambung pujian kita. Kita mau katakan, kita mau bersukacita pagi hari ini di dalam Tuhan. di dalam Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa memenuhi sukacita kita, sungai sukacitamu.
citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggun sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Mari kita mau siapkan hati kita kembali untuk kita datang mendengarkan firman-Nya. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, sebab hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi setiap kami. Saya haus rindu aliran
kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian mengatakan hanya Engkau yang mengenal pribadi. Hanya Engkau yang mengenal hati kami. Hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa Tuhan permasalahan persoalan yang kami hadapi. Tapi Engkau Allah yang sangat mengerti, memahami. Bahkan Allah yang peduli. Dan Allah yang memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi ini kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu menjadi suluh dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan diberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tidak dengan lain nama, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang sekali pagi ini kembali saya pribadi boleh beribadah bersama Bapak Ibu sekalian. Kita masih pada tema kita, Key to Happiness atau kunci kebahagiaan. Dan bulan depan masih sebulan lagi kita akan bersama hamba Tuhan merenungkan tema ini. Ya. Nah pagi ini subtema kita adalah What is happiness part 2 ya, atau apakah kebahagiaan itu bagian kedua. Nah bagian pertama kita telah melihat bagaimana kita itu berbahagia menurut sudut pandang Tuhan. Kalau kita telah percaya ya, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, masih ingat 2 minggu yang lalu, bahwa karena engkau telah melihat aku, kata Yesus pada Thomas, maka engkau percaya. Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, yang tidak melihat namun percaya. Ini bukan berarti kita ketemu Tuhan Yesus, tapi kita percaya Tuhan ada, janji-janjinya semua akan terpenuhi. Dan 2 minggu yang lalu kita juga telah melihat bagaimana firman Tuhan. Bagian pertama itu ada 2 firman Tuhan yang sangat menarik. Yang kedua adalah Yesaya 30 ayat 18. Di sana firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Ya. Itu bagian kedua dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ya. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi engkau. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dan Tuhan katakan, berbahagialah semua orang, bukan hanya pendeta, semua orang yang menanti-nantikan Dia. Itu berbahagia. Ya. Jadi ada kerinduan dalam hati kita untuk ketemu dengan Tuhan.
Ya, kok enggak minggu-minggu ya? Kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu berbahagia. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, seringkali kita melihat di antara anak-anak Tuhan itu bertanya menurut Alkitab, apakah kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu? Sebab apa? Banyak orang merasa dirinya itu sudah bahagia. Merasa dirinya sudah berbahagia. Dan 2 minggu yang lalu saya katakan, kalau cuma merasa, perasaan itu kan menipu. Ya, sudah saya kasih contoh, perasaan itu menipu. Kita a priori, ya, itu Pak Osia ngomong gini ya, jangan-jangan gini. Padahal belum tentu. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan, bukan merasa bahagia, tapi bahagia. Nah, pagi ini dalam bagian kedua ada 3 hal, ya. Bagian kedua ini ada 3 hal, 3 buah ayat tentang kebahagiaan menurut sudut pandang Alkitab. Ya. Yang pertama, coba tolong Pak Harto baca Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, Daud dalam permasalahan yang sangat-sangat berat. Ya, saya mengatakan bukan kita tidak punya masalah. Ya, mungkin masalah satu dengan yang lain berat kita, mungkin. Tapi belum tentu seperti itu. Bisa jadi masalah kita itu tidak seberapa dibandingkan yang lain. Nah, Daud dalam permasalahan yang sangat berat, Daud berkata apa? Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya. Ayat 51 berkata, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Dilecehkan, tidak dianggap, ya, dikatakan sok suci segala macam. Tetapi Daud gak peduli. Sebab apa? Daud punya satu fokus dalam mengikut Tuhan, bahwa di dalam permasalahan yang dihadapi, janji Tuhan itu menghidupkan dia, memberi semangat untuk dia bangkit kembali. Bapak Ibu, janji itu menurut pendapat umum, ya, orang yang berjanji itu menurut pendapat umum berarti apa? Ucapan yang menyatakan kesanggupan. Jadi kalau Allah yang berjanji, itu adalah sabda Tuhan yang menyatakan kesanggupan Allah untuk memberi sesuatu seperti bantuan, ya, kemudian juga apa, perlindungan, perbuatan-perbuatan tertentu. Itu janji. Tetapi sayangnya tidak banyak orang mengaminkan janji Tuhan. Ya, kalau di dalam suatu kebaktian kan orang sudah latah, ya. Ada amin, amin. Tapi tidak ngerti ya aminnya itu amin piye. Pokoknya sebelahnya ngomong amin, ya kita ngomong amin. Padahal kalau kita lihat
dalam ayat yang kita baca tadi, ya, menegaskan bahwa penghiburan hanya datang dari janji Allah. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu menghidupkan aku. Oleh sebab itu di saat masa kelam, saat sulit memperoleh kebahagiaan, firman Tuhan janji, ingatlah janji Tuhan, terutama bagian terbaik, yaitu keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang bisa memberi keselamatan pada kita. Ini tidak begitu efek dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang manusia terlalu meremehkan, ya. Selamat apa orang ngerti, mau nak mati kita mau kemana juga tidak ngerti. Ya, saya paling senang Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan dalam acara kematian. Ya. Sebab di ruang duka itu orang baru menyadari bahwa kehidupan manusia itu terbatas, sama seperti jenazah yang sedang kita upacara. Jadi saya paling senang itu menyampaikan firman Tuhan dalam upacara-upacara kematian. Sebab orang itu akan menyadari, ya, nanti aku bakalan mati seperti ini. Kalau dalam kebaktian gini, kadang-kadang kita nggak nyampe pikiran kita. Apalagi pikiran kita Green Valley. Ya, setelah orang kita mangkat, aku nggak mau pilih yang di. Walah, ya, di sana sudah punya sejuta acara. Enggak, aku main renang, bayar 25, ora apa-apa. Ya, kalau enggak jadi ikut rasanya gelo, ya. Ada yang enggak jadi ikut? Ada ya. Pasti dia gelo di rumah, ya. Saya yakin. Pasti gelo. Nah, tapi jangan itu yang menjadi pikiran kita. Fokus kita adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang memberi solusi, jalan keluar dari permasalahan. Itu sebabnya Daud berkata, yang pertama adalah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu menghidupkan aku. Kata menghidupkan aku berarti memberikan kita itu semangat untuk hidup, semangat untuk terus melangkah. Tidak ngelokro, ya. Tidak akhirnya kita putus asa dan bunuh diri. Kekayaan tidak menjamin. Tidak menjamin, nyatanya banyak orang kaya yang bunuh diri. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya mau cepat saja, ya, karena kita sebentar juga ada acara padat, ya. Yang kedua Bapak Ibu, bagian kedua dari ayat Alkitab pada bagian apakah kebahagiaan itu bagian kedua ini? Yang kedua dari janji Alkitab itu adalah, coba tolong Pak Arto baca 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ya, makasih. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Tuhan berjanji lewat surat Petrus ini bahwa kita itu berbahagia jika kita itu dinista karena nama Kristus. Dinista karena nama Kristus loh. Ya, bukan menjadi orang Kristen loh. Kadang-kadang kita bisa salah tangkap. Karena kita ini melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Contoh soal, misalnya ada satu hari saya mendapat tugas menyampaikan firman Tuhan di penjara.
Dulu penjaranya kan di Melaten, sekarang kan di Kedung Pane ya. Di Melaten, di Dr. Cipto itu. Itu saya baru pertama kali itu masuk dan melihat situasi suasana di penjara. Bukan masuk penjara ya, jangan keliru ya. Nanti nak keliru, Pak Hosea pernah di penjara. Ya, saya baru pertama kali itu masuk penjara. Bukan, masuk dan melihat situasi penjara. Ada beberapa lapis pintu begitu, enggak langsung dudul. Begitu saya kan naik motor ya, nyetandatkan motor saya, para narapidana ngomongnya bagaimana? Haleluya nih teko. Saya nggak peduli ya, dan tidak ada rasa takut saya. Wajahnya sangar-sangar. Ya. Dan saya bilang, siapa di antara kalian yang anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus? Saya om. Ambil gitar, kita nyanyi-nyanyi. Dan kemudian saya sampaikan firman Tuhan. Tidak ada rasa takut. Jadi kalau itu berlanjut di Nista, dalam tanda petik, saya sampai diolok-olok sama narapidana itu, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, 1 Petrus 4 mengatakan berbahagia. Bila melihat dan kita membaca ayat ini, maka kebahagiaan itu bisa berarti berupa masalah yang artinya ada penyertaan Allah di dalam hidup kita. Tanpa masalah kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Setuju? Kita harus menghadapi masalah dulu. Menghadapinya masalah itu yang tidak enak. Kita maunya kan mulus, semua jalan lancar. Tapi di tengah-tengah masalah itu kita baru melihat janji Tuhan itu. Ya. Nah, mengapa sangat penting bertekun hidup kita di dalam iman Kristus, yaitu untuk mengalami penyertaan Allah dalam hidup kita yang mampu membuat kita itu kuat dan berakhir pada kebahagiaan yang sejati. Jadi kita harus tekun, ya. Seperti Ibrani 11 ayat 6 yang sudah sering kali saya katakan. Harus yakin, percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Karena hidup ini tidak gampang. Nah, saat kita tekun dan kita bergumul dengan masalah kita, dan kemudian kita melihat janji Allah terbukti dalam hidup kita, wah, itu dahsyat, ya, dahsyat sekali. Tuhan katakan apa? Berbahagia jika kamu dinista karena nama Kristus. Apalagi kalau kita lagi melayani, ya, di tempat-tempat yang banyak tantangan oleh lingkungan kita. Wah, kita itu janji Tuhan, kita berbahagia. Tidak mudah Bapak Ibu. Saat kita merenovasi tempat ini, saya harus keliling, nekenkan tanda tangan sampai 60 atau berapa ya tanda tangan. Ada kata-kata orang-orang mau niki aku ora setuju nang niasi ana gereja. Banyak Bapak. Saya nggak peduli. Cuma saya ya agak mikir, loh, niasi ini kan gereja lama, kok semang jaluk izin lagi? Tidak gampang Bapak. Tapi saya percaya penyertaan Allah itu dahsyat. Amin. Sehingga semua dapat terjadi seperti ini. Ini karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah kalau saya sudah drop, tidak usah ada Pak Pri. Mekan ke orang-orang soga lah.
Ya tidak jadi. Tidak jadi. Tidak peduli. Wong ini untuk Tuhan kok. Siapa Tuhan? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dahsyat dia. Kenapa aku harus takut? Tidak ada yang harus takut. Bergerak maju. Saya dengan Pak Harto jalan. Naikkan tanda tangan sama. Akhirnya berhasil. Lah kalau saya sudah patah semangat di pinggir, di tengah jalan ya tidak jadi. Tidak apa-apa, sudah dinista. Satu keluarga semua tidak kenal Tuhan Yesus, kamu kenal Tuhan Yesus, tetap. Ya. Saya kagum dengan Bu Manurung loh. Di tengah-tengah komunitas yang semua dapat ini ya. Tahu ya? Bu Manurung tidak takut. Wah, itu dahsyatnya. Ya. Jangan kita lihat lingkungan kita sudah down. Allah yang menyertai engkau lebih besar dan dahsyat. Ya, dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, pagi ini ada 3 hal yang penting kita renungkan. Yesaya 30 ayat yang ke-18 ya. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Coba tolong Pak Arto baca. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, puji Tuhan. Saya mohon maaf ada kekeliruan tadi. Ya, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu Yohanes 20 ayat 29 dan Mazmur 119 ayat 2 ya. Dalam Mazmur 119 ayat 2 minggu yang lalu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2 ya. Tadi makanya waktu saya baca ayat Yesaya ini, loh kok Yesaya ya? Ya ini namanya apa? Tua. Kalau orang tua itu kan kadang-kadang kan kayaknya bener, kadang-kadang berani mati, bilang salah bener. Nah, tadi saya baca loh kok iya. Tapi namanya pendeta kan harus bisa tahan diri ya, tidak terus kelabaan gitu ya. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita telah merenungkan Mazmur 119 ayat 2 itu. Bagian yang kedua dikatakan berbahagia orang yang memegang peringatan-peringatannya. Orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Saat mendengar firman Tuhan bukan menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Itu 2 minggu yang lalu ya. Dan mencari Dia dengan segenap hati. Nah hari ini sebagai ayat terakhir dikatakan Yesaya 30 ayat 18 tadi. Firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Jelas sekali bahwa mencari kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan melalui penantian akan Allah. Kalau kita ingin bahagia, kita harus mencari Allah, ya. Penantian akan Allah. Itu jelas sekali, ya. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen harus mengucap syukur karena Allah memberikan kebahagiaan yang tidak terkira bagi umat yang dikasihinya. Ya. Ayat tema kita jelas dikatakan yang tidak menolak Tuhan, yang tidak menolak Yesus. Nah, itulah beberapa ayat Alkitab. Pagi ini telah kita pelajari 3 buah ayat, tentunya yang terbaik
dari sudut pandang Allah, sudut pandang firman Tuhan, supaya kita apa? Berbahagia. Kalau minggu yang lalu dikatakan oleh Pak Gideon, ya, kuncinya adalah hati kita. Sekarang kita akan menjabarkan lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Ya. Jadi pagi ini kita belajar yang pertama, ya, Mazmur 119 ayat 50, ya. Janji Tuhan memberikan kekuatan, menghidupkan kita ketika kita berhadapan dengan masalah. Kemudian yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagia kamu jika kamu dinista karena nama Tuhan, ya, karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kita. Yang terakhir kita telah belajar, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya. Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan kita mencari Allah mati-matian, tapi Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk memberikan, ya, kepada kita. Ya, Tuhan itu baik, menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Mau takut apa lagi, mau khawatir apa lagi. Allah proaktif untuk menolong kita. Jadi tidak perlu terpuruk dan menyerah takut. Amin. Ya. Kita akan angkat pujian bersyukur. Di dalam hidup
Ya Tuhan, tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan ini selain kami hidup di dalam Engkau. Bersama Tuhan kami dapat melihat setiap masalah adalah kemenangan yang Tuhan janjikan, sehingga kami boleh bersyukur selalu dan menari di hadapan Engkau. Terima kasih untuk firman pagi ini. Kami percaya Engkau melawat menyertai jemaat. Kami bersyukur untuk setiap masalah yang kami hadapi, sebab di tengah-tengah masalah itu Engkau Allah yang sungguh hadir, sehingga kami melihat penyertaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Adapun warta jemaat sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 28 Agustus 2022 dengan pembicaranya Bapak Sopan Manurung. Ibadah online akan ditayangkan pada 27 Agustus di channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 sore. Ibadah Abi akan dilaksanakan pada Minggu 28 Agustus 2022 secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman teman? Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu pukul 7 pagi. Datang dan hadiri kebaktian WBI pada hari Kamis 25 Agustus 2022 secara onsite pukul 5 sore. Dan kebaktian pria pada hari Jumat tanggal 26 Agustus secara onsite pukul 6 petang. Selesai ibadah, peserta kebaktian Padang diharap tinggal dan sebelum berangkat mendengarkan instruksi Ketua Kebaktian Padang. Kepada seluruh jemaat diberitahukan selesai ibadah pagi untuk tidak berdiri dan membuang sampah berupa apapun di depan pagar rumah depan gereja. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk pembangunan atau perluasan ruangan untuk sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Kami sangat yakin dan percaya kehadiran Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kami yang sudah hadir pagi ini. Yang lemah diberi kekuatan, yang putus asa Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu dalam setiap aktivitas kami, sehingga nama-Mu ditinggikan.
Terima kasih Tuhan, untuk sebentar pagi kami boleh berangkat ke Green Valley, Bandungan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami akan masuk dalam kebaktian Padang. Berkati setiap acara yang sudah dipersiapkan, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, saat ini berkat Tuhan telah Tuhan siapkan bagi setiap kami yang mengikuti dan mendengar firman. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan terus dinyatakan bagi seluruh suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus, melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai, memberkati engkau. Apapun yang engkau kerjakan, diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin.